Mudah-mudahan rangkaian ibadah, rangkaian doa yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semua kita sama-sama senantiasa bisa istiqomah dalam mengikuti taklim ini, karena sungguh luar biasa pahala dalam melaksanakan taklim seperti ini, taklim majlis ilmu, bahwasanya pahalanya bahkan itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa hadir di majlis ini mendapatkan predikat yang takwa, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita kalau pakai jawab salam orang paling pelit, masih mending orang bakhil nggak bagi-bagi harta, tapi tidak mau bersalawat kata Nabi, nggak mau jawab salawat, maka kata Nabi orang yang paling pelit. Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram yang kami muliakan, yang kami hormati segenap para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para hujjah, para tokoh masyarakat, para tujuh pemerintah, para sepuh kini sepuh kita, bapak ayah kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berikan umur panjang dan semoga senantiasa bisa mengemban kelas ganjil maupun blok M12 genap, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ya insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wa'af jalan Allah ini dalam bentuk sedekah, insya Allah dengan izin Allah di yaumul qiyamah air ini pun akan menjadi saksi bahwa Bang Mawar M11 M12 telah berbuat baik. Wa insya Allah mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tidak lupa yang kami hormati pula, ya Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, sehat badannya juga sehat rohanianya. Pun yang kami hormati sepuh kita, sesepuh kita, alhamdulillah berikan panjang umur juga beliau, semoga senantiasa ini masya Allah luar biasa selalu hadir, baik saat saya masih tinggal di sini malam Jumatan beliau selalu antusias, baik ta'lim Jumat mingguan maupun ta'lim harian tentang tahsilul Quran juga beliau selalu hadir luar biasa. Itu Bapak Sufi kita doakan juga beliau semoga senantiasa Allah berikan panjang umurnya, berkah umurnya juga berkah rezekinya, semoga senantiasa anak dan cucunya Allah berikan anak yang soleh dan solehah.
Rasulnya dan kerabat kita yang mungkin Allah sudah cabut nikmatnya, baik nikmat umurnya, nikmat sehatnya, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun pada malam hari ini kita Allah masih berikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang insya Allah muliakan ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang insya Allah muliakan ini yang menjadi dari pahala yang berlipat ganda insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mudah kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafa'atul uzma min yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Waktu belum Nabi dilahirkan banyak sekali kaum jahiliyah luar biasa. Indonesia sudah ada, alhamdulillah. Indonesia mah jahiliyahnya nggak marah, anak nggak dikubur hidup-hidup, apalagi perempuan dikubur hidup-hidup. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Apa kata Nabi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini melainkan untuk membenahi akhlak manusia saat itu. Indonesia sudah ada, tapi akhlak di Middle East sana, di Timur Tengah, di Arab sana tidak bagus, tidak baik. Sesembahan orang Majusi itu namanya, mereka itu menamakan api abadi. Saking abadinya itu api nggak pernah mati. Kalau kita lihat tetangga kita di atas nih ya, mungkin kalau dulu gak ada nih disumpahnya nggak mati nih api atas nih ya, ada gasnya. Itu api nggak mati, jadi sesembahan dari turun temurun kaum Quraisy disembah itu api sama orang-orang Majusi. Ketika Rasulullah terlahir mati itu api sembahan orang Majusi tersebut. Kaget semua orang-orang sesepuhnya, tokohnya Majusi saat itu. Kaget semua, ada apa nih? Setahu saya dari nenek moyang saya ini api, namanya api abadi, makanya kita sembah. Tidak pernah mati, tidak ada ceritanya mati. Ini ada silokah alam apa sehingga api ini menjadi mati? Itu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini yang pernah sebelum Nabi terlahir itu orang Arab kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, nggak dimati dulu, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Kalau menurut orang-orang jahiliyah sana, Arab jahiliyah sana, kalau punya anak perempuan nih aib, makanya dikubur hidup-hidup. Nah, untuk dilahirkan dari sejak terlahirnya Rasulullah ini wanita perempuan semua diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Nabi yang tidak pernah sholat semasa hidupnya, tahu Pak siapa? Bu, tahu istri Nabi yang nggak sholat, yang nggak pernah sholat. Sholat di sini dikatakan sholat wajib. Kenapa nggak sholat? Siti Khadijah tidak sholat. Kenapa? Karena belum ada perintah sholat. Belum ada perintah sholat lima waktu. Namun Siti Khadijah bersama Rasulullah, istri Nabi ini sholat sunnah. Makanya sebelum Allah perintahkan, Allah undang Rasulullah untuk Isra wal Mi'raj itu, sebelum perintah sholat datang, sholat tahajud itu Rasul wajib. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam tersebut. Istri-istri Nabi pun bukannya tidak sholat, di sini dikatakan tidak sholat lima waktu karena belum ada perintah, belum ada ayat yang turun. Nah ini Nabi itu melakukan sesuatu ketika ada pertanyaan dari para sahabat
semuanya Nabi gak asal jawab. Nabi bingung, galau ketika tidak bisa menjawab, turun ayat. Setiap ada pertanyaan turun ayat. Ini namanya yang dinamakan asbabul nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Nah, ini malam-malam Maulid. Apa perintahnya di Maulid, malam Maulid ini, malam Rabiul Awal, sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 ada perintah dari Allah. Apa perintah dari Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat semuanya kepada Nabi. Allah, malaikat saja bersolawat, apalagi kita. Namun salawatnya Allah, salawatnya malaikat, salawatnya Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada baginda Nabi. Nah, salawatnya kita yaitu salam penghormatan. Makanya diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang beriman, yusalluna 'alan nabi, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Alaihi kepada Yusuf, alaihi wasallimu taslimah, alaihi kepada Nabi, wa taslimah, dengan salam penghormatan. Makanya ketika dibacakan sholawat dimanapun kita, Pak, Bu, kalau ada asatid, mau ustaz mau bukan, ada roh sholawat, ada MC, moderator, ketika dibacakan salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jawab Allahumma sholli alaihi. Tuh sholawat. Amalan di akhir zaman menurut para ulama, jumhur ulama, baik-baiknya amalan yang mesti kita wiridkan nih, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, perbanyak sholawat. Yang lain kita bertasbih, atau aurat-aurat yang lainnya, mungkin barangkali ada amalan-amalan tertentu, hijrah atau apakah, itu ada batas dosisnya. Ya, amalan sholawat tidak ada dosisnya, bebas. Dan kalau amalan-amalan lain, baca Quran kayak kita tasbih, takbir, mesti khusyuk. Tapi kalau sholawat nggak perlu kita khusyuk. Bercandaan aja kita sambil bercanda ngobrol, riak kita sambil ketawa lewat sallallahu Muhammad sallallahu, masuk tetap dapat pahala. Tuh sholawat, mantapnya sholawat. Makanya sholawat di dalam sholat kita menjadi rukun. Apabila dalam sholat kita tidak ada membaca sholawat, maka apa? Lam yuqbal sholatahu, tidak akan diterima sholatnya. Batal sholatnya, karena bagian daripada rukun. Jika kita meninggalkan salah satu rukun saja dalam ibadah sholat kita, maka gak akan diterima sholat kita, batal sholat. Tinggalkan saja sholat kita gak sah, gak urusan diterima gak diterima, urusan Allah, Ustaz. Iya benar, urusan diterima atau tidak diterimanya ibadah urusan Allah. Namun ibadah sholat kita ini diatur oleh syariat. Makanya kata Nabi, sallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat sholat. Yang namanya rukun sholat, juga ada yang namanya syarat sahnya sholat, ada juga sunnahnya sholat. Makanya kalau ada orang sholat jadi imam misalkan, anggaplah kita kan ada rukunnya, ada rukun qauliyah, rukun yang harus diucapkan jamaah sholat isya nih. Imam baca suratul Fatihah, ya tiba-tiba anggaplah imam lupa, langsung Allahu Akbar ruku. Nah ini sholatnya sah nggak? Sah. Kenapa sah? Nah, karena rukun sholat itu hanya suratul Fatihah dalam pembacaan. Maka
Makanya kalau ada imam begitu gak usah subhanallah, gak usah. Mengajarkan kepada para sahabat, kemudian diturunkan para tabi'in, diturunkan lagi para tabi'in, pada ulama sampai ke kita sampai saat ini. Kalau dulu para sahabat cinta Nabi, mahabbah kepada Nabi wajar. Kenapa? Melihat atau berjumpa dengan Nabi, pasti saya yakin orang akan tertarik, akan mengikuti, akan mahabbah, akan cinta. Ini Pak spesialnya kita, Masya Allah. Makanya umat-umat akhir zaman ini sudah ditangguhkan sama Nabi, sudah ditangguhkan. Bahkan ketika akhir hayatnya Nabi yang disebut sama ummati, ummati ya Allah. Sampai sebegitunya Nabi berkorban untuk kita. Pertanyaannya, sudahkah kita berkorban untuk Nabi? Wong sholawat aja kita jarang. Makanya Pak, Bu, malam ini khusus kita perbanyak sholawat. Makanya tadi Maulid Al-Barjani, aduh ya Allah, begitu indah, begitu syahdu kalau kita hayati. Di situ dituliskan oleh Syekh Jafar, itu pengarang kitab Maulid Al-Barjani, Syekh Said Jafar Al-Barjani. Al-Barjani itu kota kelahiran Syekh Said Jafar. Apa kata Syekh Jafar tadi? Anta syamsun anta badrun. Wahai Rasulullah, kau bagaikan cahaya mentari. Anta badrun, ya Rasulullah, kau bagaikan rembulan. Ini luar biasanya Nabi. Makanya dulu ketika Rasulullah lagi tawaf, ada Arab Baduy ikut tawaf juga. Kalau kita pernah umroh, baca tawaf kan ada doanya disunnahkan. Ini yang dia baca Arab Baduy ini saking cinta, saking mahabbahnya sama Nabi, yang dia baca ketika tawaf, ya karim, ya karim, ya karim. Nabi penasaran dengar kabar ada tuh Arab Baduy lagi tawaf di Ka'bah, bacanya cuma kali lagi ke rukun yang kedua, baca lagi ya karim, ya karim, ya karim. Nabi ikutin lagi tuh orang Arab Baduy, ya karim, ya karim, ya karim. Karena dia ngerasa kayaknya dia ngikutin. Pindah dia ke Hajar Aswad. Begitu pindah ke Hajar Aswad, apa baca lagi ya karim, ya karim. Nabi ikutin lagi sambil senyum. Ikuti itu orang, apa bacanya? Ya karim, ya karim, ya karim. Ini orang kesel, ini orang kayaknya ngecengin. Beliau nengok, itu orang Arab baru nengok. Kamu ngetawain saya, kamu membuli saya, ngikutin saya karim, ya karim, ya karim. Gitu kan? Itu kata orang Arab Baduy, kalau bukan karena wajahmu yang ganteng, kalau bukan karena wajahmu yang rupawan, saya sudah laporkan kamu kepada kekasih saya, kekasih Allah. Siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tersenyum, Pak. Nabi tersenyum. Kenapa? Kemudian Nabi nanya, wahai Arab Baduy, ditanya sama Nabi, emang kamu belum kenal sama kekasihmu, Rasulmu Muhammad itu? Belum, saya belum pernah kenal dan saya juga belum pernah melihatnya. Tapi saya beriman, saya cinta, saya mahabbah kepada utusan Allah tersebut. Kemudian untuk apa kamu nanya-nanya? Tuh kata Arab Baduy, ya saya nanya aja, pengen nanya, emang beneran belum ketemu, kamu beneran cinta? Kata Nabi, iya bener. Akhirnya dikasih tahu lah itu Arab Baduy, ya saya ini Muhammad kekasih Allah. Yang situ Pak, itu Arab Baduy meluk. Artinya apa? Apa sih kisah yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Nabi saking cinta sama umatnya, Pak. Nabi saking cinta sama umatnya, itu dapat kabar dibilang atuh, wahai Rasul, di sana di Ka'bah di Mekah sana ada aliran sesat. Tuhan dengan berkah sholawat senantiasa juga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang
واغفر لنا